Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan juga semen-semenan. Yang pertama ada ASII, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, kedelapan SMGR, ke-9 INTP, ke-10 SMBR, dan terakhir MPMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASII yang ditutup di harga 6.750 menguat 0,74%. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy. Kalau dia bongkar semarinya juga ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASII ini kalau saya lihat ini udah area pucuk. Apa mungkin dia bisa ke 7.000 dengan kondisi seperti ini? Berarti harus tarikan sekitar 250 poin. Berarti harus 3,5% lagi kalaupun naik ke 7.000. Menurut saya sih cukup berat ya. Tapi ya apapun bisa terjadi di market. Kalau saya lihat ini nih udah peaknya. 6.800 tuh maksimal. Ya paling 6850 lah atau 6825 ini. Nah ini area maksimalnya. Dan juga kalau dihitung dengan Elliott Wave ini udah di web 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan bahkan web 5 nya ini udah lebih dari web 1, web 3. Berarti ini udah valid Elliott Wave-nya dan mungkin gak naik ya, maksimal 7.000 kalaupun. Kalau saya lihat ya mungkin 1-2% aja lagi naik. Dan dengan kondisi sekarang ya pasti ada dividend trap. Tapi tetap menurut saya bisa potensi capital gain. Kalau yang punya dari bawah. Dari atas gimana untuk dapat capital gain? Misal belum punya ASI dan pengen beli untuk dapat dividen dan capital gain, ya pakai strategi average down. Gak ada cara lain. Apakah ASI di 6.600, 6.800 tuh masih oke, masih murah? Harusnya masih oke, masih di bawah harga rata-rata diperdagangkan. Jadi kalau berminat juga masih bisa lah. Kalau ditarik dari all time high-nya untuk ICI pernah di 7.700 dan dia berhasil break dengan volume yang cukup signifikan di tanggal 26 April. Dan ya kalau retest nutup gap nih aja lah. 6.000 harusnya dijaga, paling nutup gapnya ini. Ini ada dua gap ya, di tanggal 26 April dengan di 12 April. Kalau 5% nya dengan kondisi sekarang ya sekitaran 6.000 lah maksimalnya ya. Kalau ada sell on May kondisi seperti ini, toleransinya kasih aja 5.800 area ini di web 4-nya ini. Nih, gambaran untuk ASI ke depannya seperti ini ya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strategi untuk average down-nya. Seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang ditutup di harga 1.830 menguat 0,54%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarinya Auto ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Auto kemarin hari Rabu itu kumdet pas candle hammer terbalik dan open gap down. Dividend trap 4% tapi langsung naik ya. Ya ini udah dapat dividen, dapat capital gain. Kenapa saya bilang dapat capital gain? Ya kemarin kalau beli di area bawah ini udah lumayan kan. Anggap aja belinya lagi di saat tinggi ini aja ya, harga pucuk nih. Dividennya 4%, tambah capital gain 2%. Ya 6% dalam sebulan. Anggap aja di April beli. Kan seperti itu. Nah ini tapi jarang-jarang terjadi ya. Seperti Auto nih, kebanyakan yang habis dividen trap turun dan gak naik-naik. Tapi kondisi seperti ini mestinya masih bagus. Sepertinya pergerakannya juga oke. Gap harus ditinggal kalau dia nutup lemah. Itu aja kondisinya. Karena ada neckline di 1.800an ini. Ini harus dijaga nih, gap nih harus ditinggal, nggak boleh turun dari itu kalau mau bagus. Ini juga dia membentuk swing low-nya bagus setelah dia koreksi 2 hari dengan volume kecil dan ada candle doji. Ini Selasa langsung harus ya technical rebound. Nggak boleh merah lagi. Kalau merah lagi peluang besar lemah dan pengarah ke 1.700-an. Dari harga 1.830 sampai 1.700 tuh masih dalam, hampir 78%. Nah, kalau yang punya atau yang buy on support hari kemarin ya, bagaimana strateginya Bapak Ibu ya? Menurut saya sih di bawah 1.800 tinggalin aja dulu untuk Auto jangka pendeknya. Jadi seperti ini. Ini udah bagus nih. Harusnya ada teknik. Harus technical rebound dia hari Selasa kalau mau bagus untuk Auto. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMAS yang ditutup kembali menguat 8,25% ke harga 2.360.
Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker summary-nya IMAS memang sedikit masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMAS ini sentimen kemarin itu kinerja membaik, laba bagus, meningkat, jadi terus naik. Tapi ini udah dari 31 Maret dengan harga sekarang sebulan 20 hari dia ini terus naik, sangat beresiko. Target saya waktu itu dia ke 2000 level psikologis, ternyata dilewatin juga oleh IMAS ya. Dan IMAS kondisi seperti ini kalau dilihat ya historinya 2600-an itu ada resisten kuat semenjak 2019, 4 tahun yang lalu. Jadi mungkin nggak ke situ ya, namanya market apapun bisa terjadi. Tapi kalau seperti ini kira-kira Bapak Ibu berani nggak beli harga pucuk dan naik 120%. Kalau dilihat dari volume juga itu di-create ya, ditarik naik. Tapi mungkin memang retailnya sedikit di dalam. Jadi untuk IMAS menurut saya jadi penonton aja dulu lah. Jangan dipaksa masuk. Mau kemana, mau diharap kemana dia, mau ke 3000 ya. Kalau Bapak Ibu punya plan silahkan aja, tapi kalau saya sih saya tinggal ya. Kenapa? Karena menurut saya ini kenaikannya nggak wajar ya, terus naik ya. Beruntung lah kalau Bapak Ibu ada yang beli mungkin di bawah atau pas di area 2000 atau di 1800 itu hoki, karena memang nggak ada yang guyur. Tapi hati-hati dengan hoki atau cuman dengan feeling ya, sangat beresiko. Yang penting kalau nekat beli di pucuk harus punya plan bagaimana strateginya untuk jangka pendek seperti apa. Kalau Bapak Ibu untuk jangka menengah harusnya nggak beli di pucuk. Itu aja logikanya. Jangan nanti alasannya pengen trading nggak profit turun malah jadi investor. Harusnya pola pikirnya diubah. Kalau Bapak Ibu plannya jangka menengah atau jangka panjang, harusnya beli IMAS nih lagi dia di bawah, bukan saat naik. Karena kenapa? Karena kalau dia sudah naik 100% ini sangat tinggi, ada balasannya pasti ada. Cuman nggak tahu kapan rencana bandar untuk mulai distribusi. Ada nggak? Pasti ada distribusinya. Ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek ataupun scalping ya harus lihat bid offer saat itu market berjalan. Tapi kalau untuk swing harusnya harga sekarang nggak ideal untuk masuk. Nah, seperti itu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu cocok ya. Memang nggak ideal beli di atas 1800, di 1600 ke atas itu aja udah nggak ideal kalau dia itu terus naik, kecuali ada naik turun seperti ini. Ada naik, koreksi. Nah ini dia naik, habis itu koreksi, baru entry ya, main-main pendek, habis itu naik lagi ya, seperti itu. Kalau sudah naik seperti ini nih, tapi naik di Oktober lalu, dia itu selalu membentuk ekor panjang dari atas. Sekarang dia itu selalu tutupannya di harga tertingginya. Jadi seperti itu. Untuk IMAS lebih baik wait and see aja dulu lah. Jangan ada penyesalan, aduh kenapa saya nggak beli itu. Jangan sekali-sekali diingat, kalau udah ketinggalan ya udah ketinggalan, jangan nyesal, cari saham yang lain lagi. Seperti itu ya. Yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi untuk IMAS. Jadi langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup menguat 3,66% ke harga 452. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya IMJS ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMJS juga memang bagus, strong uptrend. Dan kondisi seperti ini kalaupun naik lagi maksimalnya 500 kalau dilihat dari historinya ini ya, karena 500 itu perubahan praksi harga dan itu resisten yang cukup kuat semenjak September 2021. Nah ini kesini tapi sangat perlu hati-hati karena dia juga belum ada membentuk swing low yang lebih dalam ya. Biasanya ya dia membentuk swing low-nya memang volume meningkat. Dan untuk IMJS juga waktu itu saat IMAS sudah di atas ya, coba kita hitung ya, 29 Maret, IMAS 29 Maret di mana nih? Nah ini IMAS lagi konsol sini ya, dia juga lagi konsol dan IMJS lagi konsol terus. 5 April IMAS sudah naik, 5 April IMJS belum. Nah waktu itu ya 280 ini kalau Bapak Ibu nonton ya nekat aja spek buy karena dia lagi di bawah. Ya ini area entry dan entry keduanya di area 340 ini. Nah ini tempat average up, beli bawah, cut loss kalau dijebol lagi 300, average up di 340. Seperti itu. Kalau gagal bertahan kan cut turun bisa masih TP. Jangan beli pas di area pucuk ini mau berharap dia terus naik seperti emas.
resikonya lebih besar, apalagi Bapak Ibu yang nggak pakai stop loss. Harga pucuk rawan kena guyur. Jadi untuk IMJS kalaupun naik lagi ya mungkin perubahan praksi harga 500 di arah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya itu udah 5 minggu dia naik dan volume memang meningkat. Di area 460 tuh ada resisten juga, resisten minor semenjak Februari 2022. Seperti ini ya untuk gambarannya, dan mungkin nggak kepentok, bisa terjadi kepentok juga. Itulah, anggap aja ketinggalan, jangan ada penyesalan, cari lagi saham yang lain. Jangan selalu ke-trigger saham yang udah naik 20% atau yang sudah naik 10%, 5% hari itu Bapak Ibu beli di pucuk. Nah, itu sangat beresiko ya. Kalau bisa tuh beli sebelum dia nanjak. Gimana cara melihatnya? Ya bisa melihat dengan cara bid over tapi dikombinasikan dengan strategi swing trade. Nah, kalau Bapak Ibu mau seperti itu ya bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader ya, bagaimana mengkombinasikannya. Jadi seperti itu. Untuk IMJS kalau dilihat dari candle bulanan, karena tutupan bulan volume meningkat 10 kali dan dia berhasil break, mestinya ada candle lanjutan satu candle lagi, tapi bisa jadi candlenya itu ekor panjang dari atas. Mungkin di awal Mei itu ditarik naik dulu sampai 500 dan kena peak. Memang 500 itu area neckline, cup and handle. Bisa terjadi reversal uptrend di time frame bulanan untuk IMJS seperti ini ya. 450 memang dia tembus itu siap-siap bagus, tapi konfirmasinya perubahan praksi harga 500 oke tuh MJS. Mungkin nggak masih bisa naik ya. Kalau sekarang kan udah naik 50% dari bulan lalu. Tapi kalau dilihat histori sebelumnya ini, ya bisa sampai 4 bulan dia naik terus. Cuman harga sekarang harga pucuk harus punya plan ya. Kalau saya strateginya untuk MJS, saya tunggu dia membentuk swing low. Di mana dia membentuk swing low baru coba spek buy. Jadi seperti itu untuk MJS. Jadi langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cepin yang ditutup di harga 4.590 terkoreksi 0,86%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinnya Cepin ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Cepin mulai oke, mulai terus membentuk higher high higher low. Dengan kondisi seperti ini semestinya udah bagus, bisa konsolidasi. Dan Cepin memang gagal bertahan di atas 4.600. Tapi harusnya sih masih bisa lah dia mencoba naik ya. Karena kenapa? Karena sudah mulai konsolidasi dan volume mulai meningkat untuk Cepin. Dan Cepin juga sudah turun dalam. Dengan harga sekarang juga Cepin itu bisa dikatakan makin murah. Fundamental masih oke. Jadi ya bisa lah kalau mau dikumpul-kumpul 4.600 tuh coba kumpul-kumpul aja area itu untuk Cepin ya. Kalau dilihat dari candle bulanannya, karena penutupan bulan 3 bulan dan ada perlawanan di ekor ya, ada buying power. Kalau dilihat dia itu selalu mempertahankan area 4.400-nya dari semenjak 2019, 4 tahun yang lalu ketemu nih di April, 1 April ya, ketemu. Ada peluang technical rebound Cepin di bulan Mei. Semoga ya satu candle dengan target kenaikan minimal 5.000. Semoga disentuh. Jadi potensi upside masih bisa sekitaran 9 sampai 12%. Tapi kembali lagi ini disclaimer on, bahkan bisa jadi ini kalau nantinya dia itu pembentukan pola inverted and shoulder konsolidasi bisa sampai 5.200 naiknya untuk Cepin di bulan Mei. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1040 terkoreksi 1,88%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinnya Japa diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Japa sudah menyentuh 1015 dan sepertinya udah mulai momentumnya ada peluang untuk dia reversal. Ya, pergerakannya itu hampir mirip dengan Cepin. Dan kondisi seperti ini menurut saya pakai aja 1000 itu support sampai jebol di bulan Mei. 1000 itu tinggalin.
paling 7% cut lossnya ya, cuman dalam memang 7%. Kali 100 juta 7 juta cut lossnya kan, apalagi di atas itu. Tega nggak cut loss. Tapi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa membuat plan dan sistem tradingnya oke, itu biasa aja cut loss 7%. Di bawah 10% itu biasa. Sangat mungkin ditutup lagi atau dibalikin sedikit-sedikit ya. Kalau di bawah 10% itu apalagi di bawah 5%. Itu bahkan habis cut loss besok dapat peluang saham lain tuh bisa ketutup ruginya. Itulah, semakin kecil loss kita tuh semakin gampang kita untuk nutup, dan psikologis kita juga makin oke ya, makin stabil. Yang penting kuncinya satu tadi, harus punya trading plan dan harus bisa menganalisa saham, analisa teknikal itu penting. Lihat chart, ada yang nggak lihat chart ya tergantung masing-masing. Tapi bagi Bapak Ibu yang mau coba mulai belajar ya, coba dengan chart dulu baru ke bid over. Tapi kalau mau langsung bid over juga boleh ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Hati-hati kalau untuk cepin turun dari 4.400 tinggalin dulu daripada nunggunya lama. Tapi kalau mau average down ya hitung dulu di mana harus average down-nya. Itu tapi time frame-nya lebih lama, lebih sabar. Kalau Japa level psikologis 1000 harus dijaga bulan Mei. Seperti itu. Untuk Japa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 438 menguat 0,45% tapi likuiditas kecil. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, main mencoba menembus kembali 440 namun terus gagal. Sebenarnya simple aja kalau nekat beli main ya. Kalau dia membentuk low baru di bawah 430 tuh tinggalin aja. Berarti sekitar 3% out aja dulu. Dengan kondisi seperti Mei itu harus rebound. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 420 juga boleh. Ya, tapi tergantung masing-masing lah. Jadi seperti itu. Kalau untuk Mei ini ya harus tembus 440-nya baru oke untuk main. Jadi seperti itu untuk main. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMGR yang ditutup di harga 5.950, terkoreksi 1,24%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya SMGR di distribusi. Kelihatan ya, yang distribusi ini nilainya besar-besar dan brokernya sedikit, yang nampung tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMGR sudah kembali membentuk lower low semenjak 5 hari bahkan 2 minggu yang lalu. 6.000 juga sudah dijebol. Dengan kondisi seperti ini memang masih bisa ditoleransi. Karena baru 50 poin turun dari support level psikologisnya. Dan harus rebound minggu depan. Kembali ke 6.000. Kalau lebih bagus lagi ya 6.200 ditembus. EMA 20-nya ini. Kalau level psikologisnya untuk perubahan tren 6.500. Dia bisa jadi double bottom dan mencoba kembali up trend. Sebenarnya kondisi seperti ini nih risknya kecil, paling 3% sampai 4% out aja. Pokoknya jebol 5.900 tuh toleransi 3%-nya ya udah cut loss aja atau 4% lah. Jelek pokoknya. Kenapa? Karena dia bisa indikasinya pola cup and handle terbalik karena sudah membentuk lower high lower low. Jadi kalau dia terus turun tinggalin, harus rebound hari Selasa nanti. Untuk SMGR ke atas 6.000. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga yaitu jebol 6.000 dengan volume yang besar. Memang masih bisa ditoleransi, belum pasti jebol asalkan Selasa minggu depan rebound. Kalau dilihat dari candle bulanan dia melanjutkan penurunan dan juga sudah jebol 6.000, bahkan 6.400 dijebol. Harusnya support kuatnya semenjak Februari 2022 itu sudah indikasinya jelek ya. Konfirmasinya memang bulan ini harus rebound bulan Mei nanti untuk SMGR. Seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang malah bagus, ditutup kembali menguat 3,3% ke harga 10.850. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya INTP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, INTP yang malah bagus 10.200 dijaga supportnya ya. Memang support kuatnya level psikologis 10. Dan kondisi seperti ini dia berhasil juga menembus resistennya 850. Semoga bertahan. Kalau dilihat volume yang meningkat harusnya masih ada tarikan ke atas.
Tapi kita lihat dulu untuk time frame weekly-nya seperti apa. Bagus, volume meningkat 2 kali lipat dari volume sebelumnya dan dia membentuk higher high higher low. Kalau dilihat dari candle bulanan juga kelihatannya bagus, candle hammer harusnya sih masih oke, tapi memang konfirmasinya area 11.000 itu, tembus itu baru potensi menguatnya itu lebih besar untuk INTP. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 358, terkoreksi 1,1%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar sparringnya hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR bagus menembus EMA 60, EMA 20 dengan volume yang besar 350 itu bisa jadi support dengan kondisi seperti ini. Selasa harus langsung rebound. Targetnya resistennya 370 tembus, siap-siap mencoba kembali uptrend. Ini kan dia berhasil mematahkan tren downtrendnya semenjak Februari 2023. Nah, ini pas nih retest. Pokoknya jebol 350, kalau mau tinggalin aja untuk SMBR. Harus rebound SMBR minggu depan. Jadi seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada MPMX yang ditutup di harga 1320 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat bokar sparringnya MPMX ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPMX juga sudah di area pucuk. Untuk naik lebih tinggi kita nggak tahu juga karena mulai konsolidasi, takutnya ya tiba-tiba dibawa turun. Gap sudah ditutup juga. Gap dividennya tahun lalu di Mei. Dan apakah ini bisa naik ya? Kemungkinan masih bisa naik, cuman naik terbatas mungkin 1.400 itu aja lagi. All time high ya apapun bisa terjadi lah di market ya, cuman nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Hitung aja risk rewardnya. Ya Bapak Ibu bisa pakai 1.300 support untuk tren jangka pendeknya. Nggak boleh turun dan kemungkinan dia bisa jadi konsolidasi 1.300 1.350. Naik turunnya 3% ya lumayan lah ditektokin ya. Beli support jual resisten. Jadi seperti itu untuk MPMX. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.